Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang materi yang terkait dengan indera pendengaran, yaitu dalam hal ini adalah telinga adik-adik. Jadi, kita akan membahas tentang telinga. Adik-adik, telinga yang seperti kita ketahui merupakan indera pendengaran memiliki rangsangan yang dapat masuk ke dalamnya itu adalah berupa getaran-getaran di udara adik-adik, seperti itu. Jadi nanti getaran-getaran ini akan dikumpulkan menjadi gelombang-gelombang seperti itu. Nah, nanti getaran di udara ini adik-adik ya, nantinya ini akan diterima oleh reseptor yang terdapat pada telinga, di mana reseptor pendengaran yang terdapat pada telinga ini nantinya akan diterima oleh yang namanya fonoreseptor adik-adik. Nah, di sini fonoreseptor. Lalu kira-kira fonoreseptor ini apa? Ternyata fonoreseptor pada telinga itu adalah berupa sel rambut adik-adik. Jadi di sini dia itu berupa sel rambut. Jadi nanti adik-adik ya, sel rambut di sini ya, itu berfungsi untuk menerima rangsangan getaran dan mengubahnya menjadi impuls sensorik yang selanjutnya ke pusat pendengaran. Jadi sekarang kira-kira sel rambut itu letaknya di telinga bagian mana ya? Nah, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan kita tadi, maka pada konten kali ini kakak akan membahas tentang struktur dari telinga adik-adik, sehingga nanti terlihat letak dari sel rambut yang merupakan fonoreseptor itu di mana sih letaknya. Nah, seperti itu struktur telinga. Nah, untuk membantu penjelasan konten kakak kali ini, kakak akan menampilkan sebuah gambar dari struktur telinga. Nah, seperti ini adik-adik. Ini merupakan bagian luar telinga nih, yang ini ya, ini daun telinga, kemudian di sini ada saluran dan di dalamnya ada beberapa bagian-bagian dari telinga. Sebelumnya adik-adik, struktur telinga di sini kakak akan bedakan ya menjadi 3, di mana saluran struktur telinga ini ada, nanti kakak akan bagi menjadi 3, yaitu ada telinga luar ya. Jadi nanti di sini ada telinga luar ya. Selanjutnya nanti ada telinga tengah ya, dan ada telinga dalam. Nah, seperti itu. Nah, adapun konten atau materi yang lebih spesifik yang akan kita bahas kali ini adalah adik-adik, yaitu tentang telinga luar. Oke. Nah, adik-adik, untuk telinga luar ya, ini ternyata hanya terdiri dari 2 bagian saja adik-adik. Di mana telinga luar di sini yang pertama itu terdiri dari daun telinga. Nah, jadi daun telinga. Seperti yang kita ketahui, coba adik-adik masing-masing dari adik-adik memegang daun telinga kalian masing-masing. Dan ternyata adik-adik, struktur atau morfologi dari daun telinga kita itu berlekuk-lekuk. Ya. Jadi strukturnya itu sekali lagi di sini berlekuk-lekuk seperti corong adik-adik ya. Berlekuk dan berbentuk seperti corong ya. Kira-kira kenapa? Ternyata ya, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan daun telinga kita seperti itu ada maksudnya adik-adik. Karena seperti kita ketahui ya, telinga itu dapat menangkap rangsangan berupa getaran di udara yang nantinya akan dikumpulkan oleh daun telinga menjadi gelombang adik-adik yang bisa masuk ke telinga. Sehingga oleh sebab itu ya, di sini daun telinga itu bentuknya berlekuk dan seperti corong, sehingga dia itu berfungsi untuk mengumpulkan gelombang yang terdapat di udara sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam telinga. Selanjutnya yang nanti disalurkan ke telinga tengah dan telinga dalam. Seperti itu adik-adik. Daun telinga ini kurang lebih panjangnya itu sekitar 2,5 cm adik-adik, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, untuk bagian telinga luar selanjutnya itu yang kedua itu adalah saluran telinga adik-adik. Ya. Jadi di sini ya, ini tadi adalah daun telinga, selanjutnya ini adalah saluran telinga adik-adik. Jadi di sini
Yang ini ya. Oke, kakak akan beri tanda. Yang ini merupakan saluran telinga adik-adik. Yang ini ya. Nah, pada saluran telinga ini adik-adik ternyata ya dindingnya itu dapat menghasilkan minyak yang dinamakan dengan minyak serumen adik-adik. Seperti itu ya. Jadi minyak serumen ini adik-adik ya digunakan untuk menangkap atau menghambat kotoran-kotoran yang akan masuk ke dalam telinga adik-adik ya. Selain serumen ini ternyata juga pada saluran telinga itu adik-adik ada rambut-rambut ya. Itu yang kurang lebih, jadi ada rambut juga ya yang fungsinya untuk menghambat kotoran masuk ke dalam telinga. Ini kurang lebih banyaknya sekitar 4.000 buah adik-adik. Jadi baik serumen maupun rambut ini digunakan untuk penghalang masuknya serangga dan debu seperti itu adik-adik. Karena ya kalau ada serangga atau debu ya itu nanti bisa menyebabkan infeksi telinga. Seperti itu. Terutama jika kita berenang di air yang kurang bersih adik-adik. Seperti itu. Nah, pada konten kali ini kakak hanya akan membahas hanya telinga luar saja adik-adik. Kalau ingin lebih tahu tentang telinga tengah dan telinga dalam, kita akan bertemu lagi pada konten selanjutnya yang akan melanjutkan penjelasan kakak tentang struktur telinga. Tetap semangat dan sampai jumpa.